Mbak Ika, Bu Farida, sama Fauzi ya. Jadi ini teman-teman saya lah ibaratnya yang baru dan Bapak Ibu di sini sistemnya kita mutar. Jadi sekarang Pak Opik, nanti mungkin kalau saya nanti kalau ada yang nggak bisa nanti digantiin sama siapa. Tapi intinya teman-teman apa ya dilatih untuk belajar bisa maju, bisa berkontribusi, semua terus menambah ilmu lah di setiap pekannya. Oke, silakan Kang di-share. Oke, baik. Saya buka dulu ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk waktu di Indonesia, dari Aceh sampai Merauke, jangan-jangan ini. Dan selamat siang untuk Mas Andri. Ini makan siang ya, Mas Andri ya? Selamat siang, Mbak. Ya, lanjut lah Mas Andri. Selamat makan siang lah. Kita sudah makan malam. Malam. Ah, Terima kasih atas kesempatannya Mas Harto memberikan kepercayaan untuk saya mencoba memberikan apa namanya Paparan lah. ya paparan lah bukan menganalisis ya paparan tentang satu topik jurnal. Dan ini jurnalnya sudah di eh, mana ya? Izin share ya. Nah, ini jurnal tulisannya maksudnya bukan jurnal. Tulisannya itu sudah dipilihkan berkenaan dengan ketahanan sosial masyarakat di perbatasan, keyakinan dan kepercayaan diri dalam mengantisipasi penyebaran COVID, eh, tahun COVID-19 ya, dengan ini melalui adat besamsam di suku Dayak mungkin ya, di komunitas Dayak. Ini tulisan yang terbit di jurnal psikologi ya, di jurnal Wiley itu. Saya lihat memang luar biasa ini sih jurnal Wiley ini. Yang pertama, kalau open access kita bayarnya itu hampir $3.600 gitu. Bayarnya itu kalau open access. Tapi kalau asosiasi yang di bawah wilayah itu malah free gitu, full free gitu. Tapi kalau yang close access saya nggak tahu. Nah ini saya tidak tahu ya kalau ini Fatmawati ini mungkin keponakannya atau saudaranya Mas Harto karena dia dari Pontianak juga itu. Dua-duanya itu luar biasa bisa publish tahun 22 gitu. Ini kalau jurnalnya di reputasi BRIN itu masih luar biasa Q1 dan dia dimulai di Scopus itu mulai tahun 91. Walaupun 2024, 2025 itu situasinya mengalami penurunan gitu. Yang kedua, menarik di jurnal ini, mungkin saya tidak membahas jurnal ya, cuman kalau saya lihat karena harus melihat dulu Bu, bahwa ini sebenarnya free format submission. Jadi artinya kalau saya lihat ini tidak ada format yang baku gitu ya. Kalau yang antara satu jurnal, tulisan yang di jurnal tersebut yang terbit dengan yang lainnya itu tulisannya itu kok formatnya beda-beda. Mungkin apa karena pengaruh metodologi atau memang pengaruh apa namanya dia membebaskan dari si jurnal itu tersebut gitu. Nah, saya tidak tahu itu. Mungkin nanti Mas Harto yang pengalaman itu menjelaskan itu. Nah, mungkin saya coba memaparkan sedikit tapi sekilas saja lah mungkin ya. Karena sudah lumayan cukup malam juga nanti mungkin Mas Sato dan Mas Andri itu mohon di kupas gitu ini berkenaan dengan cara penulisan atau kenapa jurnal ini bisa publish gitu. Sebenarnya ini kalau dilihat dari abstraknya sendiri itu tidak sama dengan abstrak yang ada di jurnal-jurnal yang lain. Kalau saya melihat ini misalnya dia tidak menyebutkan metodologi di abstrak itu, tapi dia hanya menyebutkan semacam summary di awal, kemudian di akhirnya itu baru temuan penelitian gitu. Jadi hanya itu si abstraknya itu. Ini unik kalau menurut saya. Berarti ini apakah karena memang dibebaskan format atau memang sebenarnya untuk abstrak itu bebas seperti itu gitu. Sehingga kalau Ibu Marnis sebagai auditor, sebagai editor di Sinta itu kalau nggak ada metodologi pasti sudah dicoret itu. Itu di Sinta aja. Tapi kalau di sini kok ini Q1 malah nggak ada metodologinya. Tiba-tiba ada temuan aja. Dia menceritakan summary bahwa kenapa di Dayak itu mempunyai ketahanan sosial yang bagus melalui adat Besamsam. Kemudian tujuannya ditemukan bahwa ada beberapa proses, udah segitu.
di abstraknya itu. Ini luar biasa, bagus gitu, bisa publish untuk di satu jurnal yang bereputasi luar biasa. Nah, saya juga sudah mencoba melihat gitu ya. Nah, kalau untuk di pendahuluan ini pendahuluan ada 3 paragraf. Jadi biasa kalau paragraf awal itu menyebutkan alasan kenapa misalnya penyebaran COVID itu. Tapi yang menarik itu langsung dia menyebutkan ketahanan sosial bahwa pandemi itu mempengaruhi ketahanan sosial di semua lini, baik di kota, di desa, dan semuanya gitu. Kemudian dia mencoba langsung bahwa ketahanan sosial itu eh, perlu disoroti karena mungkin itu menjadi salah satu teknik juga ini yang menyebabkan atau yang membatasi penyebaran COVID gitu. Nah, kemudian di akhir paragraf di paragraf pertama itu dia menyebutkan sebenarnya memberikan info bahwa ini fakta mungkin ya. Di Indonesia juga sebenarnya kan masing-masing komunitas atau masing-masing suku atau daerah itu mempunyai local wisdom atau apa namanya itu local wisdom yang sama gitu ya, local wisdom yang kuat gitu. Kayak mungkin Baduy di NTT. Kalau saya melihatnya begitu. Nah, kemudian dia menyebutkan bahwa salah satunya di Dayak, di daerah perbatasan ini yang menarik karena daerah perbatasan itu adalah pintu masuk, titik masuk di mana mungkin di dua negara itu adalah biasanya lebih rentan daripada di perkotaan yang distance learning-nya cukup kuat gitu atau di suatu desa yang diadakan lockdown gitu. Waktu itu. Kita mengalami juga lah mungkin saya mengalami juga mungkin tidak lockdown bahkan saya terpapar juga gitu untuk kayak gini. Nah, paragraf ini kalau yang pertama kalau menurut saya dia memberikan reasoning kenapa dia membuat atau menulis tentang ini bahwa ada yang menarik untuk di ketahanan sosial di suku Dayak gitu. Nah, kemudian paragraf kedua itu nih ada yang menarik juga. Langsung dia menyebutkan the local communities in Aruk. Dia memberikan info bahwa ada sebuah komunitas di wilayah Indonesia antara Indonesia dan Malaysia itu adalah daerah Aru, di mana semuanya itu adalah merupakan mayoritas penduduk dari suku Dayak gitu. Nah, tapi disebutkan Dayak-Dayak nanti di akhir Dayaknya itu sebenarnya Dayak itu apa sih? Suku apa? Nanti dia disebutkan di akhir gitu. Tapi dia diperkenalkan dari awal. Nah, barulah ditulis di pada kedua bahwa ada sebuah uh, adat yang disebut dengan Besamsam gitu. Ini kalau saya lihat satu paragraf yang pertama aja sudah ada hampir 8 referensinya gitu ya. Kemudian yang kedua yang tidak terlalu banyak itu kalau yang kedua gitu. Nah, mana ini tadi? Nah, ini mohon maaf saya coba kayak Mas Harto yang di garis-garis gitu. Tapi saya nggak bisa juga bacanya Mas Harto. Saya ikut-ikutan aja di kuning-kuningin ini gitu ya. Bahwa nah ini cuman kalau menurut saya gitu bahwa oh dia di Besamsam itu sudah hasil dari pengamatan dia itu oh ini 2 kali diadakan selama 1 tahun itu yaitu bulan Maret itu jadi paragraf yang kedua itu memperkuat temuan atau memperkuat dari hasil observasi atau pengamatan nih. Dan sudah disebutkan di situ untuk memperkuat paragraf pertama gitu bahwa tradisi Besamsam atau ritual Besamsam itu diadakan 2 kali gitu. Nah, sudah menjelaskan. Kemudian di paragraf ketiga baru disebutkanlah bahwa sebenarnya Besamsam itu, bukan sebenarnya, paragraf ketiga itu dari awal menyebutkan bahwa ada beberapa penelitian tentang ritual adat sebuah komunitas, tetapi memang dia mempunyai keunikan tersendiri. Misalnya orang-orang itu lebih percaya kepada adat gitu ya daripada kepada kebijakan pemerintah. Kalau saya lihat itu begitu di paragraf ketiga itu. Kemudian juga bahwa eh, masyarakatnya itu lebih meyakini melanggar adat itu lebih apa namanya dosanya lebih gede lah daripada tidak melanggar ketentuan kebijakan pemerintah lah gitu kurang lebih. Jadi mereka itu lebih menurut kepada adat gitu eh, daripada kebijakan pemerintah. Tapi uniknya juga bahwa sebenarnya adat Besamsam itu juga mempunyai linearitas dengan kebijakan pemerintah gitu. Itu sebenarnya yang menjadi keunikan di introduction-nya ini gitu. Nah,
sebagaimana saya ucapkan, disebutkan tadi bahwa jurnal ini, bukan, tulisan ini tidak free formatting submission ya. Jadi nomor dua itu dia langsung ke eh, apa namanya itu desain riset atau metodologi ya. Kalau saya baca ini sebenarnya sederhana, dia hanya menggunakan kualitatif riset dengan kualitatif deskriptif ya, pendekatan kualitatif deskriptif, kemudian dia hanya mengutip si Crosswell karena memang tentang ketahanan sosial gitu ya. Ini memang yang sering dilakukan juga oleh kita di penelitian kualitatif gitu. Dan ini memang sederhana bahwa kualitatif itu tidak disebutkan dia bahwa pengambilan datanya itu dengan wawancara, observasi atau apa namanya itu memotret dokumentasi, tapi dia tidak disebutkan itu, cuman dia menyebutkan bahwa ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisisnya, kemudian dia menyebutkan bahwa ini yang dibagi tugas ada bagian yang di di tiga kabupaten, di dua kabupaten, di satu kecamatan, kemudian dibagi tugas untuk mengetahui gitu, mengetahui, memotret, kemudian mewawancarai beberapa kepala suku dan segala macamnya. Nah, kemudian nomor tiga, mana tadi? Nomor tiga itu instrumen penelitiannya itu dia biasa seperti biasa. Kalau instrumen penelitian itu dia menyebutkan beberapa siapa yang diwawancara, kemudian bagaimana dia mencoba melihat fenomena yang ada di situ. Itu seperti biasa penelitian yang kualitatif gitu. Tapi ini merupakan satu subjudul dari rangkaian tulisan gitu. Kemudian yang nomor empat juga data analisisnya karena deskriptif, nah dia hanya membandingkan antara eh, fenomena yang ada di situ, kemudian juga dia menyebutkan bagaimana cara menganalisis kok deskriptif. Kalau saya lihat lebih ke memotret apa yang dia lihat, kemudian membandingkan dengan apa yang dia wawancara antara masyarakat, kepala adat dan sebagainya di situ. Kemudian validasi teknik validasi analisis datanya juga seperti biasa gitu, tidak terlalu ada hal-hal yang unik gitu. Nah, kalau menurut saya ya nomor 4, 5 dan 6 selanjutnya itu tidak terlalu begitu unik atau begitu spesial kalau bagi saya ya, karena ini penelitian kualitatif yang normatif aja berjalan begitu. Cuman uniknya dia menyebutkan secara berurutan gitu, mulai dari desain riset, kemudian analisis, kemudian validasi gitu, disebutkan secara itu tidak terlalu rinci, tetapi mungkin berhubungan langsung dengan ketahanan sosial yang kira-kira mempunyai kekuatan untuk mendukung dari penelitian itu. Saya yakin mungkin instrumen yang sebenarnya dia tuh banyak, ada wawancara terstruktur atau yang tidak terstruktur, mungkin dokumentasi juga banyak, tapi karena saya tidak tahu dia tidak menyebutkan di sini menggunakan analisisnya itu apa, deskriptif itu seperti misalnya menggunakan NVivo kah, menggunakan Atlas TI kah, atau Python dan segala macam saya tidak tahu. Tapi dia tidak menyebutkan itu, cuman dia menyebutkan bahwa analisisnya itu hanya deskriptif gitu. Kalau menurut saya artinya ini hanya melihat membandingkan apa yang dia wawancara, kemudian dia lihat dan observasi, kemudian dia tuliskan di situ. Jadi hebat juga, bagus gitu. Kemudian nomor 6 itu adalah pertimbangan ini ethical consideran itu kalau di kita mungkin clearance etik ya Mas Arto ya. Mungkin Iya, betul. semacam clearance etik gitu ya. Ini kalau ini mungkin di perguruan tinggi juga ada biasanya clearance etik kayak gitu. Nah, kemudian nomor 7 itu ini sebenarnya itu baru dia melihat bahwa ya apa sih sebenarnya ya yang Dayak itu, kemudian Aruk itu di mana kedudukannya, bagaimana kondisi masyarakatnya. Hanya itu menjelaskan gitu. Kemudian apa sih Besamsam ritual prosesnya itu seperti apa? Bahwa ritual adat Besamsam itu prosesnya seperti apa? Kemudian nah ini yang apa namanya itu yang khas dari kualitatif itu selalu menyebutkan atau mengutip kutipan langsung dari informan gitu. Nah, jadi biasanya memang dipisahkan seperti ini di tulisan, dan ini ciri khas kualitatif jadi supaya mendukung bahwa ini benar-benar hasil wawancara. Walaupun mungkin ini adalah salah satu
bagian yang sudah diolah dari beberapa pertanyaan gitu, kemudian dibuat narasi menjadi kutipan langsung seperti ini gitu. Nah, saya tidak menemukan ya bahwa ini sebenarnya apakah memang dia mengatakan seperti itu si apa namanya itu si ketua adat itu atau seperti apa gitu. Tapi kalau dilihat dari apa namanya dilihat dari narasinya, ini adalah hasil dari olahan si penulis gitu ya. Ada dua gitu. Nah, kemudian eh, nah, kemudian ini ada dua yang kutipan langsung dia menulis bagaimana adat besamsam itu dilakukan dua kali, kemudian tujuannya apa, kemudian seperti apa prosesnya, dan ini menarik tuh dia mem, apa namanya mencantumkan foto yang mempunyai kekuatan mungkin ya, yang mempunyai merepresentasikan bahwa ini seperti apa sih, wah ini prosesnya itu kan eh, ada Pasam-sam itu adalah seperti begini prosesnya yang pertama, kemudian ada dua hal. Nah, ini yang mirip-mirip kata menurut saya itu yang mirip-mirip dengan kebijakan pemerintah karena dia itu ada dua hal. Pertama, memblok atau membatasi lalu lalang di masyarakat itu antara keluar masuknya itu. Ini sebenarnya konsepnya sama dengan apa namanya pembatasan gitu ya, distance learn ya bukan distance learning, jadi distance gitu ya. Kemudian juga yang ketiga ada ya yang kedua adalah daerah yang diblok gitu, nggak boleh masuk gitu. Nah, jadi hanya ada dua aja. Pertama, ritual adat itu dilakukan dalam rangka meminimalisir untuk mengumpulkan masyarakat bahwa ini harus masyarakat kita nggak boleh dibatasi, nggak boleh keluar masuk, terutama dengan karena ini perbatasan dengan Malaysia ya, perbatasan masuk dengan itu, kemudian dibatasi, diblok, kemudian juga ada daerah yang memang di lockdown gitu, mungkin dalam waktu tertentu gitu. Nah, jadi disebutkan di situ. Nah, kalau saya baca sekilas itu bahwa bersam-sam itu tujuannya memang walaupun tidak ada COVID itu memang dilakukan oleh masyarakat Dayak karena itu adalah sebagai kalau di Jawa itu ada semacam ada sedekah bumi, ada bersih bumi, segala macam lah kayak gitu. Jadi intinya adalah untuk kepercayaan mereka bagaimana rasa bersyukur kalau tidak ada apa-apa dan bersam-sam juga digunakan sebagai alat atau sebagai instrumen untuk adat kejadian sesuatu gitu kayak COVID sekarang itu. Nah, itu kalau menurut saya bacaan itu. Nah, ini yang menarik juga. Ini satu analisis yang saya kuningin itu sengaja nih ala-ala Mas Hasto saya kuningin itu. Dia membuat tabel bagaimana si ketahanan sosial itu juga di apa namanya di split gitu. Wah, ini ketahanan sosial dalam hal apa? Ini satu, dua, tiga gitu tabelnya ini. Ini dari hasil wawancara dan dari hasil observasi mereka gitu. Nah, inilah mungkin kalau menurut saya yang menjadi kekuatan kenapa penelitian kualitatif itu memang harus ada tabel yang semacam ini gitu. Nah, saya lihat waktu ras modelnya di PET itu Mas Hato juga membuat hasil PET itu kemudian Mas Hato membuat sendiri tuh itunya apa namanya itu tabel-tabelnya. Wah, ini buatan Mas Hato kan karena saya belajar juga ras itu ini kok di rasnya begini kan Mas Hato nambahin jadi oh iya saya jadi paham betul gitu. Nah, ini kalau di kualitatif dia membuat semacam ini, oh, ini adat besamsen masyarakatnya, kemudian ritual yang seperti itu, kemudian ada ketahanan sosialnya itu seperti apa gitu, yang kayak gini-gini itu. Ini adalah hasil dari apa namanya itu ide dari penulis gitu yang kalau menurut baca ini saja, saya kira penulis itu sudah atau reviewer itu sudah paham gitu bahwa oh ini kekuatannya di besamsam itu adalah sebuah temuan. Itu saya kira, Mas. Nah, yang menarik juga bagian diskusinya itu, bagian diskusi, mana yang diskusi itu. Nah, kemudian diskusi itu hanya menyertakan bahwa temuannya yang tadi itu, temuan yang dia potret sudah di temuannya itu, kemudian dia bandingkan dengan teori-teorinya yang sebelumnya itu tidak diketahui teorinya, tapi ada juga penelitian terdahulu itu berkenaan dengan ketahanan sosial. Tapi kalau di sini, kalau di diskusi itu, kalau di pembahasan, dia membandingkan bahwa temuannya itu dibandingkan dengan hasil temuan-temuan dari eh, apa namanya beberapa teori yang sudah ada tentang ketahanan sosial. Nah ini gitu.
Padahal kalau yang biasanya kan yang penelitian itu dari awal disebutkan ya kalau apalagi penulisan disertasi itu menyebutkan ini apa namanya kajian teorinya gitu. Nah di sini kan tidak ada ternyata kajian teori itu langsung di pembahasan ini. Ini mungkin saya juga ini berpikir bahwa ini apakah memang salah satu format jurnal atau memang seperti ini yang bagus untuk kualitatif gitu kayak gitu gitu bagus. Jadi tiba-tiba dia di pembahasan itu membandingkan hasil temuan dia yang sudah dipaparkan di atas kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang sudah ada gitu dari di pembahasan itu. Udah sekira itu gitu. Jadi dia membandingkannya itu kemudian dia membuat ada tiga setidaknya ada tiga temuan dia gitu. Jadi dalam apa namanya itu dalam bersama-sama itu dia menemukan tiga hal yang unik gitu. Ini mungkin Bapak dan Ibu sudah baca, mungkin nanti bisa ditambahin Mas Sato atau Mas Andri atau yang lainnya gitu. Nah, kemudian nah itu. Kemudian yang konklusi itu eh, kalau dari eh, apa namanya itu kesimpulannya itu seperti biasa lah bahwa ini semacam eh, apa namanya natijah kalau bahasa agamanya itu hasil gitu ya. Jadi hasil dari premis mayor minor kemudian dikonklusikan kemudian menjadi semacam eh, pandangan penulis tentang hal-hal yang sudah ditulis di atas tadi kemudian disimpulkan bahwa dia itu setidaknya ada ketahanan sosial yang bisa dijadikan eh, apa dijadikan model atau dijadikan tawaran bahwa untuk pencegahan COVID itu adalah model dengan menggunakan adat besamsam itulah. Kira-kira begitulah kalau menurut saya gitu. Walaupun di apa namanya itu di adat-adat yang lain itu mempunyai kearifan lokal tersendiri gitu, tapi dia melihat bahwa karena besamsam itu lebih menitik beratkan ada yang kemiripan dengan kebijakan pemerintah yaitu adanya perbatasan ke bukan pembatasan pembatasan apa namanya pembatasan hilir mudik masuk masuk keluarnya masyarakat gitu sehingga dia itu lebih terkontrol gitu. Dan disitulah mungkin ketahanannya itu ada sehingga masyarakat itu untuk terpapar atau untuk penyebaran COVID itu bisa dibatasi gitu. Karena kalau misalnya yang sudah terpapar mungkin dia diisolasi dengan yang cara yang menurut dia lah gitu. Jadi bisa bisa terdetek gitu artinya gitu. Karena memang masyarakat dengan adat bersam-sam itu masyarakat sendiri meyakini dan yakin bahwa dan percaya diri bahwa itu sudah tidak akan masuk karena memang dia tidak keluar. Jadi kalau menurut saya logikanya sederhana karena dia tidak keluar ya keluar dari kampung itu dibatasi lah setidaknya untuk keluar masuk ke kampung maka otomatis memang tidak akan ada COVID itu. Kayak di Baduy sama orang Baduy dalam tidak mungkin keluar sehingga nggak mungkin mereka tidak pernah pakai hand sanitizer tidak pernah pakai masker gitu. Mungkin mirip-mirip seperti begitulah. Itu saya kira Mas Harto sepengetahuan saya mungkin nanti mohon dikomentari lebih jauh. Terima kasih. Terima terima kasih Pak Upik tentang paparannya ya. Cukup menarik ya Bapak Ibu. Ya Pak Upik sudah coba memaparkan sekitaran 30 menit dari tampilan ya dari artikel yang udah dibahas. Ini saya coba highlight sedikit ya supaya kita nyambung dulu lah bentar. Tadi sebenarnya udah banyak diceritain sama Pak Upik, tapi it's okay sih. Ya oke. Ini jurnal dia terbit di jurnal apa tadi ya? Lupa saya. Community and Applied Social Psychology ya. Ini jurnal bagus dinilai. Dia modelnya bisa subscribe atau open access ya, Bapak Ibu. Jadi intinya gini aja. Jadi waktu pulang ke Indonesia tuh saya ya pingin baca-baca lah hal baru, hal-hal riset yang bukan cuman tes aja, tes kuesioner. Seperti itulah modelnya kayak gitu ya. Ya, ada nggak riset-riset yang langsung go to komunitas sosial, ada kaitannya dengan budaya, tapi intriknya, misalnya intersectionnya bisa dengan kebudayaan di Indonesia yang menjadi point of view yang bagus lah untuk psikologi manusia. Ya, ini salah satu jurnal dari teman saya nih Mas Jagat. Jadi Mas Jagat ini menekuni etnografi dan kualitatif research. Jadi intinya begini, zaman COVID-19 itu kan banyak peraturan tuh di mana orang nggak boleh ibaratnya
keluar, harus di rumah, udah itu karantin dan sebagainya lah. Tapi ternyata Dayak Community di Aruk di perbatasan Malaysia Indonesia itu ada budaya besamsam. Budaya besamsam ini ternyata lebih diikuti anjurannya dan ibaratnya bisa memperkuat ketahanan sosial dari komunitas asli di perbatasan itu. Jadi belief and confidence-nya tuh ada nih di Besamsam gitu. Terus dari paper ini memang kita nggak lihat metodenya, kalau ada bagian metodologinya ini udah perfect sih sebenarnya. Jelasin kalau metodenya kualitatif, partisipannya apa, lalu research finding, bla bla bla. It's okay, nggak masalah. Mungkin terlewat ya, nggak seperfect itu, tapi tetap bagus ya Bapak dan Ibu. Terus Bapak Ibu tadi pahami dulu misalnya apa sih Besamsam gitu. Jadi lokal community in Aruk itu di Indonesian Malaysian border itu kan mayoritas kan predominantly itu kan Salaku Dayak. Terus ada budaya Besamsam. Budaya Besamsam atau Besamsam konstan ini adalah ritual dari Rara dan Salakodaya, suku Dayak yang ibaratnya di West Kalimantan untuk yang keturunan untuk yang ditampilkan setahun sekali lah untuk persembahan di Jubata God untuk melindungi area mereka. Jadi untuk perlindungan area mereka. Misalnya ini juga dilakukan kalau ada event-event yang misalnya uh, menyebabkan imbalance, misalnya disease, penyebaran penyakit, banyaknya kematian dan sebagainya. Jadi di Besamsam ini ya kita udah nggak bahas ini intronya, tapi Bapak Ibu lihat terakhir purpose dari riset ini adalah to prove that Besamsam custom is able to strengthen belief and have psychological influence of the social resilience of the Salakodaya indigenous community. Jadi untuk membuktikan kalau Besamsam itu punya kemampuan untuk memperkuat kepercayaan dan psychological influence pada ketahanan sosial suku Dayak, Salakodaya ya, sebagai komunitas di area perbatasan untuk ibaratnya mencegahlah penyebaran COVID-19 lah dengan action-action yang positif lah. Terus di sini riset instrumennya sepertinya cuman ya interview. Kalau Bapak Ibu lihat ini dia udah itu nge-record dan sebagainya. Terus kayaknya nggak banyak juga recordingnya. Pertanyaannya cuman nggak ada. Cuman Bapak Ibu ada yang menarik di sini. Informannya itu kan dia kan predeterminant purposive sampling teknik. Nah ini Bapak Ibu bisa ngambil ini nih dari Sultan and Austin. Jadi predeterminant purposive sampling teknik itu maksudnya sampling purposive sampling yang udah ditentukan sebelumnya. Jadi dia menentukan sampling itu dari community leader Timanggung. Nah, jadi kalau ada keluar kata Timanggung itu berarti pemimpin adat lah istilahnya. Lalu kalau village government representative sama border community representative itu tiga itu ya. Terus ini riset data analisis ya udah pakai kualitatif. Eh, Terus nih riset data validation teknik. Di sini, ini saya juga baru nih. Oh, ternyata ada loh riset data validation teknik. Ternyata riset datanya apa? Rechecking data from informant. Misalnya, udah itu rechecking data from source person, such as apa, Faculty of Social and Political Science, rechecking data, referral in form of reference related to research them. Terus, ethic consideration in research. Nah, ini ada ethic consideration. Terus an emic and ethic statement. Apa sih an emic and ethic itu? Jadi kalau Bapak Ibu lihat emic itu adalah bentar. Emic bla 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 describe fenomena from their point of view atau in their mind. Nah, enggak in their mind nih. Jadi kalau emic itu adalah statement yang keluar atau dari pemikiran si responden itu. Oke ya. Kalau etik itu ini outset Derman berarti yang bukan keluar dari pemikiran responden itu dalam konteks ini adalah si peneliti sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi di statement ini ya ini kan uh, ini dari Timanggung ya. Ini kan banyak ya statement. Ini berarti Emik ya. In Temanggung Dayak Customer Leader explain dan ini dari Emik. Tapi ada nggak yang dari si ininya dari Representatif eh dari community. apa ya?
dari penelitinya ya ada nih yang ini. Ini kan nggak ada nih siapa yang ngatain. Nah, ini dari representatif peneliti. Tapi kalau ini, kalau kita lihat, kalau yang ini dari interview dari Daya Elder. Oke, ini berarti yang emik ya. Kalau berarti kalau ini emik, eh, ini emik. Emik itu artinya dari informan, cuman direpresentasikan lagi sama peneliti. Ini dari informan, terus ini dari pandangan si peneliti juga. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari bagian result, dia kan ngeblok nih, bentar ya. Oke. Resultnya itu mulai dari kayaknya dari sini ya. Pesamsam ritual processing in Ah, Selako Dayak ada belum? Community Nih Garut baca. Tajingan Border. Jadi dia jelasin besamsam proses tuh kayak gimana. Terus di sini sifatnya adalah emik. Lalu social resilience-nya in public confidence and public confidence Apa? in besamsam ritual anticipating negative effect of COVID-19. Terus dia jelasin nih tadi kan kalau dilihat 8 ya, 8 itu berarti ini bagian ini jelasin besamsamnya. Oke. Ini background research ya di bagian data analisis besamsamnya, lalu dia social resilience and public confidence karena besamsamnya untuk COVID-19. Nah, ini 9.1 nih bagian dari ini dia jelasin apa? Oh, ternyata social resilience-nya itu salah satunya buat road blocking period. Nah, ini pandangan dari peneliti, terus ini pandangan dari leadernya, berarti ini Hemik. Lanjut terus, ini dari partisipannya, lalu konsepnya sama dengan kualitatif biasa ya. Walaupun ada statement kayak gini, tetap dikasih pandangan peneliti di bawahnya. Tapi kalau yang ini memang statement dari penelitinya sendiri, lalu dijelaskan lagi oleh penelitinya. Ya nggak apa-apa sih variasi, it's okay. Terus yang menarik ini Bapak Ibu, yang ini nih, ini kalau kita nggak baca ini agak sulit nih memahami tabel ini. Tabel ini apa? Ini adalah proses yang tabel yang kolom 1 ini adalah proses dari besamsam custom of Dayak people. Besamsam dimulai, bla bla bla. Lalu ini asking kepada Jubata itu God, dewa atau Tuhan Ya. untuk Nah, protection. Udah itu besamsam ritual believed to have magical power. Ini besamsam ritual actionnya, activity-nya gimana? Give proses. offering to Bantar, bla bla bla. Terus kalau yang ini juga activity-nya, terus yang ini adalah definisi uh, translation kenapa besamsam ritual itu bisa menjadi social resilient melalui berbagai larangan-larangan yang muncul. Lalu discussion-nya dia make teori-teori sebelumnya, mungkin, nah ini agak sulit, mungkin yang riset-riset terkait besamsam masih jarang ya, jadi dia pakai teori ataupun bisa pakai riset, tapi mungkin riset-riset yang sejenis. Tapi ini publish karena ini unik. Jadi unik. Jadi kita itu Indonesia tuh banyak possibility untuk publish di good journal karena kita khas dengan ragam budaya yang mungkin dipaparkan lah gitu. Bukan berarti udah itu kita tuh kuat dengan partisipan. Jadi kalau orang barat itu nyari 10.000 partisipan, wah itu udah really good tuh di kelas government. Tapi itu kan kalau kita kan bisa juta-jutaan kalau government nyari partisipan kan karena rakyatnya aja 200 juta. Kalau di Eropa itu 4 juta, 1 juta itu udah banyak masyarakatnya. Terus di conclusion ini dia coba jelasin gimana sih ya, penyebaran COVID pandemik dan gimana ibaratnya dialog border. Terus gimana ritual itu berperan. Terakhirnya simpulannya cuma ini. Therefore, through the Basam custom, they can raise awareness by working together to break the chain untuk mencegah penyebaran rantai penyebaran COVID-19 transmission. Besamsam not only function as mean to prevent the spread COVID-19, tidak hanya untuk COVID-19, tetapi also turning point of human untuk manusia untuk menjaga alam in order to create natural stability for human survival untuk ibaratnya ketahanan manusia lah secara natural. Udah ini termasuk ini ya simple tapi it's okay karena dia punya keunikan itu besamsam itu. Jadi kalau di Eropa di Australia nggak ada besamsam atau ritual adat yang seperti ini jarang. Jadi ini point of view-nya dia ngubungin budaya sama psikologi. Psikologinya apa? Social resilience, belief, and confidence. Oke. Udah sih, jadi Bapak Ibu bisa kebayang ya. Misalnya Bapak Ibu mau meneliti tentang apa, budaya apa. Kira-kira faktor sosialnya itu apa yang bisa dimaksud
dimasukin ke situ. Dan udah ada contoh panduan dari sini, misalnya ya bisa diambil poin-poin yang metodologi ataupun poin-poin pemaparan yang digunakan. Itu aja sih. Oke, kita masih punya 18 menit. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menambahkan atau bertanya. Ini saya belum paham ya. Sebenarnya saya udah baca dua tiga kali, tapi ada yang belum paham betul gitu. Misalnya gini, ini Oke. dalam hal penulisan ya. Ini kan Ah, kalau kualitatif, kualitatif se- biasanya ini kan kualitatif biasa lah. Kita juga kalau yang ah, saya terutama kan biasa menulisnya kualitatif ya, tapi kan di jurnal nasional gitu. Kalau saya di jurnal yang eh, internasional atau yang di Scopus itu ini unik dan sebenarnya kelihatannya sederhana, tapi yang lebih menarik itu apakah karena memang dia bayarnya besar, tapi soalnya banyak loh Mas Harto ini tentang keunikan-keunikan, misalnya Baduy sendiri itu satu apa namanya itu satu suku tetapi keunikannya itu banyak, misalnya tidak ada makam. Pernah saya baca juga, tapi untuk tentang Baduy hanya ada 7. Kemudian kalau saya hmm, lihat itu mereka tidak seperti begini. Jadi ini sederhana, kalau Baduy itu agak ribet gitu. Tapi kok kenapa mereka apa mungkin karena bayarannya mahal di sini atau karena memang waktu itu tidak belum relate ke sini gitu ke psikologinya atau gimana ya? Satu itu ya Mas Sato. Jadi kalau ah, coba tolong betul. dijelaskan. Kemudian yang kedua ini Ya, kalau mau yang dijawab dulu atau mau oh ya tanya jawab dulu? dulu. Coba aja. Jawabannya nggak ada hubungan sama bayaran karena jurnal ini sifatnya hybrid, bisa di close, bisa di open. Jadi kalau Ah, open bayar, ah. close berarti dia ditutup. Nih ada kok yang ditutup. Oh ya, ini Mas Jagat itu di close apa? Di, saya nggak tahu ya harus dicari dulu artikelnya. Oh ya ini Ah, kemarin itu gitu. Ha. Soalnya bentar kalau saya. kayaknya sih itu open ini ya. Berarti kalau open apakah Bentar. diikut dua-dua? Nah, Oke. kemudian eh, kalau misalnya modelnya seperti begini ya, kemudian kita terapkan ke jurnal yang lain, misalnya yang lebih ada kaitannya dengan pendidikannya gitu, kita akan Hmm. melihat tentang kependidikannya itu. Kira-kira model kayak begini itu sudah relate atau kira-kira cocok enggak gitu. Kan ini sederhana sebenarnya. Kalau misalnya kok ini sederhana gitu tulisan itu, tapi kok bisa publish itu? Ini di close access. Oh, pantesan Jadi ya. nggak bayar ini. Ini contohnya nih. Kenapa di close access kalau di download dia minta ini get access Oh, bla 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 gitu. Nah, ini oh kalau di gitu. Klik PDF. Jadi Eh, kalau di Brin harusnya bisa karena Brin kan langganan oh, Willy. iya. Kalau gitu nanti mungkin Mas Jagat kan yang kemarin nggak belum jadi ya dengan kita kan ya? Iya, udah Oh, dicoba diundang di mau Opik pas KR Pak oh. Opik ribut terus. Nah, Satu kalau nggak begitu di sini selesai sebenarnya selesai. sebenarnya di sini Mas Harto ini di sini cocok banget ini di sini diundangnya. Ya boleh di KR aja nanti sekalian ya ada Ah, kegiatan jadi KR Pak Opik. boleh lah gitu itu. Menarik Oke. kalau tentang yang etnografi. Kalau Oke. pengalaman misalnya yang lain ya, kalau kita kan pendidikan ya, di kita itu Mm, pusat riset pendidikan gitu. Kalau untuk mm, etnografinya, biasanya kan kita tidak terlalu menyoroti tentang etnografinya. Ini kan ketahanan sosial ya. Kalau betul. Jadi pendidikan itu adalah tentang bagaimana pewarisan budaya itu diwariskan secara turun-temurun. Paling begitu aja. Jadi indigenous education-nya itu hanya di situ. Itu kira-kira bagaimana itu? Seperti apa yang bagus gitu? ya etnografi itu kan banyak ini ya banyak caranya ya. Memang kalau kalau kita mau memahami suatu budaya dengan konteks atau perspektif yang baru ya, kita bagusnya harus diam di situ lah minimal loh. Mungkin sebulan lah ngeriset atau berapa gitu memahami budaya itu baru kita bisa paham, nanti baru kita bisa tulis. Sementara itu riset-riset di Research Center of Education kan palingan seminggu, paling lama 2 minggu ya. Ya Hmm. nggak bisa pemahaman etnografi kecuali dia punya kemampuan yang lain lah, misalnya memang akal dari situ. Ya, makanya tetap ibaratnya nginduknya ke kualitatif riset aja, jangan terlalu etnografi itu butuh waktu untuk memahami budaya Oh, seperti itu. Contohnya kenapa ya jadi gini, hmm, zaman dulu ya, ini tentang etnografi ya, zaman dulu orang Belanda itu kalau nanam tebu itu pasti nggak berhasil, gitulah. Jadi
di Jawa itu kalau ditanam tebu nggak boleh, pasti ibaratnya entah dirusak sama warga pribumi dan sebagainya. Terus disuruhlah orang Belanda nih ngirim satu etnografer. Jadi etnografer itu memahami budaya dari situ. Terus si orang Belanda nanya gimana ya supaya berhasil setelah dipahami budaya. Ternyata ada kepercayaan bahwa tebu hitam itu sakral, tidak boleh dirusak dan sebagainya. Jadi orang Belanda nanamnya tebu hitam sehingga berhasillah itu. Selain itu, di pabrik-pabrik tebu itu dibuat ritual-ritual yang sebenarnya orang Belanda nggak perlu, tapi ritual itu dihormati sama orang-orang setempat sehingga terus berjalan tuh pabrik tebu, gula, dan sebagainya. Karena ada ritual-ritual yang ibaratnya embed lah sama mereka atau nyangkut lah sama mereka gitu aja sih. Ya itu etnografi, tapi kalau ini sih lebih ke arah kualitatif perspektif ya. Oke, lanjut silakan. Nah, kalau ada pertanyaan. Kayak Mas Harto bisa mau ini. Oh iya, Ibu, silakan. Iya, gini, ini kan penelitian kualitatif ya, subhanallah bisa lolos. Pertama itu, yang kedua, saya kan biasa di kuanti ya, makanya di kuali mungkin sedang mencoba untuk bisa menjadi apa, menjadi peneliti yang juga bisa di kuali. Nah, mengomentari artikel ini, saya melihat dia ini punya kebebasan untuk mengatur subheading ya. Contohnya Ya, di sini, kepala kalau ya. saya melihat ini ada penelitian desain, ada penelitian instrumen, ada riset data analisis, ada riset data validasi teknik. Itu dia jembrengin secara sub ya. Kan biasanya cukup dengan metode ada di dalam. Nah, pertanyaan saya gini, saya tidak tahu nih etika pembuatan naskah di jurnal ini apa seperti ini urutannya. Eh, Kalau tidak, berarti kita boleh dong ya kayak gini nih punya kebebasan untuk mengubah sub-subnya itu ya. Kan bisa cuma metode, isinya paling berapa paragraf. Ini sampai berapa sub ini? Riset data Mm-mm. validasi, nah, itu Betul. maksudnya boleh berarti boleh kita Paham, bisa. Ha. membuat yang tidak sesuai dengan itu. Itu Oke, yang oke, pertama. nanti nanti iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan tentang apa nih? Tentang tentang Suku ketahanan Daya sosial ya, masyarakat ketahanan adat sosial. ya. Heeh. Iya. Masyarakat adat di perbatasan ya, adat Basam-Sam. Nah, dia mengangkat bahwa apa nih adat Basam ini bisa dipakai untuk mengantisipasi penyebaran COVID ya. Sebenarnya kan temanya kecil banget ya tentang adat yang bisa mengcover mengatasi COVID. Cuma mungkin kelebihannya saya nggak tahu nih Pak. Ini kan kualitatif. Kok bisa Mm-mm. lolos gitu? Pertanyaan saya gini, bagaimana mengangkat sebuah kualitatif supaya supaya bisa lolos? Maksudnya bagaimana supaya cantik dan menarik gitu? Kayak gini nih kan dia bisa mengangkat pada temanya cuma penyebaran COVID doang ya, bahwa Mm-mm. adat Basam itu ada loh. Bagaimana cara mengangkat? Nah, tapi dia punya kepandaian untuk bisa lolos di tempat lebih ini close ya. Close berarti kan Mm-mm. tidak berbayar ya. Kan Mm-mm. hebat ya. Minta masukan mungkin dari eh, apa Mm-mm. apa Mas ya, Mas Harto. Oke. Ini Mm-mm. kira-kira kualitatif supaya mengangkat di Indonesia kan banyak tuh suku-suku tertentu kita bisa angkat. Tapi mungkin kalau ngangkatnya tidak menarik kan juga ditolak ya. Bagaimana Mm-mm. supaya menarik itu saja Pak, silakan. Oke, ini saya mau benerin pemahaman Bapak dan Ibu ya. Dulu, kalau jurnal itu sifatnya hybrid, bukan berarti kalau open itu keterima, kalau close itu ya bagus gitu. Enggak. Jadi penentuan kita menentukan open access dan close access itu di akhir Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya artikel bagus, terakhir kan. Nah, nanti Bapak Ibu terakhir tuh tentukan tuh open access atau close access karena dia jurnalnya hybrid. Jadi walaupun di open ya tetap bagus, walaupun di close tetap bagus, nggak ada hubungannya open dan close itu bagus ya kan penentuannya di akhir Bapak Ibu buka. Cuman kelebihannya ketika di open orang itu akan lebih mudah mendownload, melakukan citasi dan sebagainya. Open itu orang juga mikir open kalau bayar pakai uang pribadi mereka nggak mau. Biasanya ada funding dari institusi. Itu dulu yang saya betulin. Jadi jangan berpikir open itu nggak bagus, udah itu yang close itu lebih bagus. Nah itu salah pemikirannya ya. Terus yang kedua, jurnal-jurnal seperti ini dia sifatnya free format, template. Dia nggak ada template tertentu. Misalnya seperti jurnal-jurnal Sinta nasional harus template itu nggak ada. Terus dia biasanya itu dibuat. Jadi kalau saya ngajarin teman-teman tuh dia harus rinci. Metode tuh harus rinci, Bu Ida. Jadi harus misalnya, oh di situ data validation itu jelasin satu itu aja.
Jangan metode misalnya panjang gitu ngejelasin. Enggak, dia harus dipecah-pecah menjadi beberapa subheading rinci sehingga orang kalau mau jelasin, oh data validation, oh paragraf ini loh, oh emik dan etik, oh ini loh gitu. Jadi kalau dia semakin rinci dan spesifik, dia akan semakin bagus. Terus terkait gimana kualitatif itu, gimana ada yang mau nambahin mungkin? Dri, ada mau jawab kah? Iya, boleh. Boleh. Gimana, Andri? Andri mau jawab gimana? Bisa kah? Iya, Aku dari boleh nambahin nggak, Mas? Apa? Aku boleh nambahin nggak? Oh iya, silahkan ditambahin. Aku pengalaman kalau Mas Harto kan kayak ya guru aku juga ya. Jadi kalau perihal open access dan closed access Mas, yang hybrid itu setahu aku kalau ada beberapa publisher sih, Mas yang penentuannya di awal seperti Emerald. Jadi kemarin itu di jurnal Applied Higher Education itu Emerald itu penentuannya di awal Mas. Mungkin sedikit sharing aja. Oh, oh di awal ya, yang ada Iya. yang di awal ya. Ini aja Mas, kalau aku. Oh iya, Mm-mm. Ada juga dia ASEAN and Development and Education juga di awal Mas. berarti mungkin publishernya Emerald ya. Saya biasanya publishernya kalau nggak Springer, Taylor, ini Elsevier. Apa itu oke, Iya nggak apa-apa. benar Mas. Ah, Siap siap siap. gimana? Ada yang mau nambahin terkait penelitian kualitatif? Mungkin Fauzia, Andri, Iya, atau yang izin lain? berbagi Oh pengalaman. iya, itu ini Fauzia nih lebih Iya, mahir dari saya. nggak mahir juga sebenarnya masih belajar. Hanya saja kalau misalnya untuk yang positivisme nggak kuat. Ini kan objektif nih. Jadi mumpung ini masuk area pembahasan yang kualitatif, memang dia ada apa ya unik yang sangat unik dari penelitian kualitatif ini. Dia kan subjektif. Eh, di sini kekuatannya salah satu kekuatan yang kita bisa lihat di partisipannya. Itu nggak mudah untuk mendapatkan ada 3 kategori tadi ya, ada community leaders, terus ada village government representative, kemudian border community. Itu bukan hal yang mudah untuk diakses setiap orang. Jadi itu yang pertama kekuatan dari artikel yang ini. Kemudian dia di sini kan ada instrumennya ada 3. Ada observasi. Observasi itu ternyata nggak main-main. Per minggu aja itu bisa 4 sampai 5 jam itu observasinya. Dan ini kekuatan data di sini di artikel ini. Kemudian untuk interviewnya sendiri, biasa kita interview itu paling 1 jam atau 1,5 jam lah. Ini untuk setiap pertemuan, tapi saya nggak tahu ya berapa kali pertemuan, tapi untuk setiap pertemuan itu 1 sampai 3 jam. Siapa coba yang mau memberikan waktu selama itu untuk interview aja? Mungkin apalagi untuk yang orang-orang barat ya, itu kan waktu harus dibayar mahal gitu. Tapi di sini kekuatannya si penulis ini bisa mengakses waktu si partisipan sampai 1 sampai 3 jam gitu untuk setiap pertemuan, dan itu bukan hal yang mudah. Untuk pertanyaannya sampai 90 daftar pertanyaan. Itu kan luar biasa menyita waktu. Itu mungkin salah satu kekuatannya. Kemudian ada apa lagi ya? Untuk detail-detail yang didapat di sini, keunikannya yang pertama akses partisipannya itu menurut saya. Kemudian untuk yang tadi adat segala macam itu kan perspektifnya berbeda. Mungkin itu yang dibawa karena apa yang dipahami dari lokal kemudian dihubungkan dengan pemahaman teori yang sudah ada. Mungkin begitu. Saya Mas Janggat gimana kalau nginterview gitu? Oh rupanya nginterviewnya diajak makan. Oh Jadi iya, biar lama biasa. itu diajak makan. Jadi disediain makan DLL, mereka yang biayai lalu masuklah orang-orang yang diundang itu, mereka diskusi dan sebagainya sambil ngomong-ngomong nyantai. Soalnya kalau interview head to head itu agak sulit kalau di sana Iya. itu sih. Terus beliaunya ini yang apa penulisnya untuk menginterview kira-kira udah kenal atau belum sama orang-orangnya, karena kan untuk si partisipan ini untuk terbuka ke si penelitinya kan juga jadi pertanyaan. Jadi memang harus ada pendekatan khusus gitu. Kalau misalnya Kalau
Kalau Iya. saya sebagai ini ya, jadi kita terkadang melihat possibility itu dengan banyak cara ya. Jadi gimana lah si Mas Jagat ini pergi ke sana gitu. Mereka di Kalimantan tuh di Pontianak itu punya mahasiswa-mahasiswa Dayak yang Hmm. berkuliah di sana, yang punya komunitas Dayak. Nah, itulah jembatan penghubung mereka di sini. Oh. Nah, Cuman itu tuh yang nggak nggak bisa didapat semua orang ya. Jadi ya nggak memang bisa diceritain gimana itu sebenarnya teknik lapangan lah ya yang unwritten thing Disebut lah yang nggak disebutkan bisa. juga di situ ada penerjemah gitu dia, Iya, karena ada ya ada mahasiswa penerjemahnya. Dayaknya, mungkin ada orang Dayaknya yang kuliah di Untan, hmm. mereka gabung di situ lalu ke situ ataupun nah mahasiswa Dayak itu ada komunitas Dayak. Jadi kalau di Untan tuh kan ada komunitas mahasiswa Dayak tuh. Oh, terus waktu wawancaranya si mahasiswanya ini berarti ikut sama si penelitinya Ikut ya. Oh ikut iya. ini ada duit fundingnya ini. Jadi dapat duit hibah dipakai ke sini. Itu yang sangat mahal karena nggak akan mudah untuk mendekati si partisipannya, apalagi untuk interview, dan beliau 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 itu mereka membagikan informasi detail itu nggak akan terjadi kalau tidak ada kedekatan secara emosional karena dia kan subjektif. Itu mungkin yang luar biasa kenapa istimewanya. Ini Oke. satu lagi Mas Harto, kalau ngelihat dari naskah ini kan ada etik, ada emik ya. Nah, tadi sebagian kalau nggak saya salah dengar ya, eh, menampilkan hasil wawancara. Nah, terkadang kita kalau ke lapangan ya, 7 hari itu, hasil rekaman banyak, wawancara banyak. Kadang tidak bisa mengetahui wawancara mana yang menjadi novelty dan menarik untuk diangkat. Nah, kalau tadi saya lihat kayaknya cuma sedikit yang diangkat. Pertanyaan saya bagaimana memilah-milah hasil wawancara yang segitu banyak ya, informannya banyak, pertanyaan banyak, tapi ngangkatnya cuma sebagian saja. Bagaimana memilah, oh ini yang menarik loh yang perlu diangkat. Bagaimana harus mengangkat yang menarik itu gimana? Sehingga tidak semua diangkat hasil wawancara. Jadi saya lihat yang sedikit yang diangkat. Bagaimana memilah-milah, oh ini penting nih diangkat, oh ini menarik. Nah, itu gimana Pak? Gimana Andri? Jawab Andri. Gimana ada dapat nggak Andri? Nah, kalau dari saya ya, izin Bapak Ibu, saya melihatnya memang di paper ini tuh punya local wisdom yang sangat kuat ya. Jadi dan momennya tepat. Saya lihat Ya, dia mereka submit di tahun 2022 ya, Mas ya. bersatu Di, ya. iya sekitar 2 tahun prosesnya. Jadi Ya, eh, dugaan saya dalam proses peer review ini pasti banyak sekali apa namanya? review ini. Iya, Ya, proses iya, masukan ya. dan segala macam improvement segala macam sehingga hasil akhir yang saat ini kita baca adalah hasil yang final seperti itu. Nah, terkait bagaimana kita bisa memilih dan memilah wawancara, Bapak Ibu. Nah, sepemahaman saya yang saya saya belajar kualitatif ini eh, memang butuh waktu lama untuk kita apa namanya eh, menganalisis data kualitatif ini. Sungguh sangat melelahkan. Saya pernah mengerjakan satu paper itu hingga berbulan-bulan ya. Gimana kita bisa apa namanya mengekstrak core dari dari studi kita ya. Dan tentunya itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Dan ini peran-peran tim dalam mengerjakan sebuah proyek adalah apa namanya menjadi suatu kekuatan untuk bisa kita eh, menampilkan hasil studi kita seperti itu. Nah, eh, memang saya baca dari paper ini memang ya apa namanya stylenya agak bebas ya Bapak Ibu. Jadi tidak kaku seperti kualitatif yang saya baca. Misalkan pakai tematik analisis segala macam, mengekstrak coding, kemudian coding nanti dijadikan sebuah struktur satu tema. Nah, kalau saya melihat di sini eh, si Iya. siapa namanya penulis apa namanya em, mengungkapkan satu temuan yang penting ya kalau kalau saya lihat yang penting untuk dilaporkan. Nah, itu
menurut saya memang butuh tim Bapak Ibu untuk bisa kita mereport satu temuan. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin Mas Andri bisa contohkan kan hasil kualitatif Mas Andri yang sudah publish itu. Untuk Mhm. sebagai perbandingan ada nggak? Udah. eh saya baru satu untuk yang kualitatif, yang lainnya masih progres Pak. Pak. Oh ya, itu yang nggak apa-apa. Iya. Yang publish kita biar niru ATM. Nanti mungkin saya bisa share ya Mas Harto Ya, ke ya. di grup biar mungkin teman-teman Iya. bisa memberikan komentar atau saran untuk improvement ke depannya. Ya, makasih Karena deh. memang kalau dibaca di jurnalnya sudah di awal disebutkan bahwa ini free formatted submission gitu. Artinya berarti memang di situ ada untuk author guideline itu kan sudah disebutkan gitu. Jadi mungkin kalau kita mau submit itu harus sebelumnya dibaca-baca dulu itu. Ada formatnya seperti apa, kemudian sampai APC segala macam saya juga sudah lihat itu. Bahkan hanya Indonesia yang belum tuh ada di wilayah. Sebenarnya kita bisa, mungkin Mas Hatta bisa menginisiasi juga menjadi salah satu apa kerjasamanya dengan si wilayah itu. Di Indonesia belum ada, Turki udah ada, Australia, Hongar sudah ada. Tapi kok Indonesia belum ada? Mungkin kalau seperti apa progresnya di situ ada juga kontrak segala macamnya. Nah, kalau menjadi fundingnya si wilayah itu kita bisa free itu dibiayain full di situ dan itu disebutkan di jurnal ini gitu gitu. Nah mungkin kalau begitu mungkin bisa kalau untuk mengsubmit satu jurnal itu kita mesti baca-baca juga ya di submission kemudian about jurnal dan sebagainya itu ya menarik juga ini. Satu lagi Mas Sato terakhir ini tentang apa? Tentang ini di diskusi ya, di diskusi di naskah ini kayaknya saya ngelihat belum ada dia itu membandingkan kondisi di tempat lain misalnya suku-suku lain di Amerika Latin, di Afrika atau di mana deh. Nah, pertanyaan saya sebegitu perlukah kita memasukkan hasil temuan ini dibandingkan dengan kondisi di negara-negara lain dalam sebuah penelitian kualitatif, Pak? Ya udah, itu pertanyaannya. Ada yang lain nggak yang mau tanya atau komen? Sabar ya Bu Ida, ini mau nanya dulu yang lain biar kasih kesempatan dulu. Nggak ada ya? Jawabannya tergantung scientific writing. Jadi kalau saya tuh nulis ada case nggak nih? Misalnya kalau penelitian itu udah banyak ya, maka kita bisa buat diskusinya itu comparison. Biasanya saya tuh nulisnya gini, hasil ini gini gini gini. In Western context, we found the similar finding bla bla bla. Jadi di Western context kita menemukan atau in another Asian country, ya gitu biasanya saya tuh kalau di diskusi itu. Jadi saya untuk comparison berbanding sama negara ya. Nah menarik Terus ini. Hmm. Terus, tapi kalau hasil risetnya misalnya yang kayak gini, itu kan sulit ya ngubungin bersam-sam ini kan kita belum tahu nih konteks misalnya di riset lain ada nggak yang COVID-19 hubungannya sama ritual, itu agak sulit. Maka lebih baik playing safe, ngikut sama teori. Oh, berdasarkan teori itu ini gini-gini loh, ini similar sama teori ini, sehingga ini bisa ibaratnya nyambung atau suportif dan sebagainya gitu. Tapi kalau temanya itu misalnya temanya self advocacy itu, self advocacy itu kan banyak yang nulis self advocacy. Jadi kita bisa buat comparison result berdasarkan temuan sebelumnya. Tapi kalau tidak ada comparison resultnya berarti kita ngekor sama teori aja gitu aja sih. Udah, ada lagi? Ya. Sudah jam 9 atau Tapi ada? kalau menurut saya Mas Sato ini menarik Ibu Ida itu. Jadi ada Hmm, peluang bagi Ibu Ida nanti komparasi dengan misalnya di negara lain seperti Voodoo misalnya di Afrika. Tradisi Voodoo itu. Bu Ida mungkin kalau sudah punya itu jadi bikin satu ya, jurnal itu ya. Fudu sama santet ya. Ah Nah, itu bisa iya. tuh. Ah, Ya, makasih ya, makasih, Iya, makasih. sama-sama Bu Ida. Ada lagi nggak? Kalau udah, kita tutup ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas partisipasinya malam ini. Kita, ya setidaknya minggu ini kita ada pendatang baru, Ika, Fauzia, sama Ibu Farida. Ya, mungkin nanti ke depannya gantian lah. Mungkin mereka yang tampil ya, Bapak dan Ibu. Tapi saya mau ngumumkan
bahwa kita libur dulu ya. Jadi selama bulan puasa baca itu libur dulu sampai nanti setelah Lebaran, nanti diumumin lagi lah. Jadi Bapak dan Ibu silahkan fokus aja beribadah, udah itu merayakan nanti Lebaran Idul Fitri, istirahat. Jadi grup kita ini memang grup yang ya santai-santai aja, nggak usah terlalu serius. Yang penting setiap minggunya kita berharap dapat knowledge nanti ketika misalnya sudah aktif lagi. Ya, terima kasih partisipasinya Bapak dan Ibu. Eh, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sarto, Pak Taufik, Bu Terima Mani, kasih. Pak Andri, yang lainnya juga. Iya, saya izin nutup ya. Ini Ya, saya ya. close ya. Yo, Assalamualaikum. Salam. Peripat beda peripat. Ya.